Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertama sekali marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini saya pribadi bisa membahas tentang ilmu tajwid, khususnya tentang nun mati dan tanwin. Kemudian selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga-keluarganya, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang budiman, kali ini saya akan membahas atau kita akan membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin. Ya, baik, hukum nun mati dan tanwin yaitu ketika ada huruf nun sukun atau nun mati atau tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, maka itu mempunyai 4 hukum sesuai dengan kitab Tuhfatul Atfal. Jadi saya ulangi lagi, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka terdapat 4 bacaan atau 4 hukum. Yang pertama yaitu idhar, ya, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab dan ikhfa, ya. Dan masing-masing bacaan tersebut itu memiliki aturan dan contoh penggunaannya, ya, yang berbeda-beda. Pemahaman yang baik mengenai hukum nun mati dan tanwin menjadi sangat penting dalam membaca Al-Quran, ya. Lalu ya, karena apa? Ya, karena dengan menguasai hukum ini kita dapat memperbagus bacaan Al-Quran dan menjaga kualitas bacaan kita dari kesalahan. Karena tajwid sendiri itu artinya kan memperbagus bacaannya. Baik, yang pertama adalah idhar, ya. Jadi pembagian dari keempat hukum itu yang pertama adalah idhar. Idhar itu ialah jelas atau al-bayan, ya, menjelaskan. Adapun secara istilah itu mengeluarkan setiap huruf dari mahrujnya tanpa ada hunnah pada huruf idhar, jelas, ya. Jadi misalnya an, ya an, in, un, nah, tidak seperti bacaan hunnah, ya, ada nah itu namanya hunnah. Nah, adapun hurufnya idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha,
ain, hin, ha, kho. Sekali lagi, hurufnya idhar itu ada 6, hamzah, ha, ain, hin, ha, kho. Nah itu baru ada 6. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idhar di atas, maka harus dibaca idhar atau jelas, ya, tanpa hunah atau tanpa dengung, ya. Dilihat dari segi jauh dan dekatnya kedudukan 6 huruf tersebut, maka ya, terjadi ada beberapa hukum idhar, ya, itu lebih detail, ya, lebih detailnya. Maka yang akan kita perjelas itu adalah mengenai idhar, ya. Yang penting kita mengetahui hurufnya idhar ada 6, ya. Kemudian cara membacanya jelas seperti itu, ya. Contohnya seperti apa bacanya jelas, ya. Contohnya adalah yan hituna, ya, min hasanatin, ya, an ama, ya, min indika, salamun hiya min hum, kullun amana, man amana, ya, dan lain sebagainya. Jelasnya itu di mana sih? Jelasnya itu misalnya pada lafadz yan hitunya, ya, berarti antara ada nun bertemu dengan ha. Nah itu jelas, berarti nunnya jelas. Contoh yan hituna, tidak boleh dibaca yahitun, tidak boleh, ya. Nunnya harus jelas, ya, karena idhar, namanya juga idhar jelas. Min hasanatin itu jelas, minnya jelas, tidak boleh dibaca me hasanatin. Nah itu tidak boleh, ya. Jadi itu namanya idhar. Nah kemudian yang kedua, ya, adalah idhom. Idhom itu apa? Idhom itu secara bahasa ialah idhol, ya, memasukkan, atau biasa dikenal memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang hidup. Nah, sedangkan idhom itu menurut istilah bertemu huruf mati dengan huruf yang berbaris, sehingga jadi keduanya huruf yang bertasdid dan lisan mengucapkan huruf tersebut dengan sekali ucap, ya. Idhom dalam hukum nun mati dan tanwin terbagi pada 2 pembagian, ya. Ada 2 pembagian. Tapi kalau di apa namanya kitab Tuhfatul Atfal, idhom itu menjadi 1, ya, menjadi 1. Meskipun sebenarnya itu ada idhom bihunnah, ada idhom bilahunnah. Jadi idhom yang berdengung dan idhom yang tidak berdengung, ya. Karena 2 idhom menjadi 1, maka hurufnya pun menjadi 6, ya, ya, 6, ya. Itu terdapat dikumpulkan menjadi pada lafadz yarmiluna, ya. Nah, kalau idhom bihunahnya sendiri ada 4, ya, yaitu ya, nun, mim, wawu, ya. Sedangkan idhom bilahunah lam dan ro, ya. Ya, jadi baik satu-satu saja, ya. Ya, kita idhom bihunah dulu. Nah, idhom bihunah yaitu nun, ya, nun, mim, wawu, ada 4 hurufnya, ya. Contoh bacaannya yaitu suara nun masuk ke dalam suara yang berikutnya, ya. Contoh nun atau tanwin ini, ya, ya. Misalkan nafsu wahidah, ya,
nafsu tanwin bertemu wawu, nafsu wahidah ya, tanwin bertemu wawu, maka tidak dibaca nafsin, tapi suara sin itu masuk ke dalam suara wawu, dimasukkan nafsu. Nah seperti itu. Kemudian kaulam ma'rufa. Nah jadi kaulam ma'rufa ya. Jadi kaulam ma'rufa itu tidak dibaca kaulan ya, tapi dibaca kaulam ya. Berarti suara tanwin masuk ke mim menjadi satu, kaulam ma'rufa. Nah kemudian contohnya lagi yang lain ya, ayyukabbiru ya, ini nun mati bertemu dengan ya ya, maka nun matinya suaranya masuk ke dalam ya yang hidup, maka tidak dibaca an yukabiru, tapi dibacanya ayyukabbiru. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir ini contohnya idgham bina, yang terakhir adalah mayyaqulu ya, ini nun mati ketemu ya lagi ya, nun mati bertemu dengan ya, mayyaqulu. Nah, suara nunnya masuk ke dalam suara ya menjadi satu, mayyaqulu. Nah, ya baik teman-teman, sahabat-sahabat juga anak-anakku yang budiman ya, kali ini itu dulu yang saya sampaikan ya. Ada dua hukum ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah bahwa hukumnya nun mati dan tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu mempunyai 4 hukum ya, yaitu yang pertama idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa ya. Yang kita bahas baru 2, yaitu baru idhar ya, idhar itu jelas, idhar hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kho, hamzah, ha, ain, hin, ha, kho ya. Nah kemudian kalau idgham itu dibagi lagi menjadi 2, ada idgham bihunah dan idgham bilahunah. Yang kita bahas kali ini baru idgham bihunah yang hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama ini adalah untuk anak-anakku, murid-muridku di madrasahku sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.